Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya balik lagi dengan saya Dianti Karamina Zilda. Mungkin podcast malam ini tuh sedikit berbeda, karena podcast ini saya pribadi akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Patah Hati. Mungkin sebagian orang ada yang menganggap buku ini tuh soal galau-galauan, alay, persepsi bahwa buku ini tuh gak baik, tidak mendidik. Tapi di dalam buku ini kita belajar bagaimana mencintai seseorang yang sebenarnya. Bicara tentang cinta, kita seringkali bicarakan, kita katakan, tapi apa itu cinta? Ya, cinta itu banyak diungkapkan, namun sedikit yang memikirkan. Banyak yang memiliki, namun sedikit yang memberi arti. Bicara soal cinta, kita terkadang tidak mau tahu apa arti cinta sesungguhnya. Banyak macam cinta yang ada. Terkadang logika diikutsertakan ke dalam cinta tersebut. Jangan salah, ada juga cinta yang ikut alur dari cerita tersebut. Alur itu tentunya bakalan diciptakan oleh orang yang mengalami cinta. Cinta itu lahir dari hati yang tulus. Ia bebas tumbuh kapanpun dan dimanapun, tanpa ada kesepakatan dari siapapun. Cinta itu lembut dan tidak terkekang atas apa yang mengekang. Cinta bebas mengisi hati siapa saja dan untuk siapa saja. Jadi cinta ini tuh kalian tidak bisa memaksakan bahwa kalian harus mencintai ini dan dia harus mencintai saya. Itu tidak bisa, karena cinta itu tumbuh dengan orang-orang yang bahkan kita baru kenal bisa menjadi cinta. Kita berbulan-bulan sering chatan, itu bisa menjadi cinta. Cinta bukan soal berpasangan. Cinta dengan keluarga itu termasuk mencintai juga. Tapi kadang orang-orang itu berpersepsi bahwa bicara tentang cinta pasti bicara tentang pasangan. No, sama sekali tidak. Cinta itu istimewa dan terhormat. Karena apa? Ya, dengan adanya cinta, kita bisa menghargai seseorang tersebut. Orang yang menganggap cinta itu sepele bisa dibayangkan dia seperti pemerintah fasisme Hitler yang memaksa anak-anak muda berhubungan seks bebas. Tak perlu ada rasa, kesetiaan, dan juga gairah, sebab yang penting nafsu menemukan pemuasnya. Pada zaman Hitler tersebut, kegiatan percintaan itu berawal dari sebuah perkenalan, tapi berakhir dengan berhubungan badan. Menurut Paulo, dalam bukunya A Novel of Obsession, cinta adalah kekuatan yang tak akan pernah ditundukkan. Kalau kita berusaha mengendalikannya, cinta akan menghancurkan kita. Kalau kita berusaha mengurungnya, cinta akan memperbudak kita. Kalau kita mencoba memahaminya, cinta akan menggagalkan kita dalam kebingungan. Itu menurut Paul. Sedangkan dalam buku ini, The Art of Love, Eric Fromm menambahkan cinta secara rasional. Si Eric ini memandang bahwa cinta sebagai persoalan kemampuan yang selalu mensyaratkan adanya kedewasaan dan upaya mengembangkan totalitas kepribadian. Baginya, cinta sebagai seni yang harus dimengerti dan diperjuangkan. Nah, buat orang-orang yang tidak memperjuangkan cintanya, dia tidak bisa disebut sebagai cinta. Pernah gak sih kalian mendengar bahwa jangan mencintai seseorang melebihi penciptanya? Nah, orang yang mencintai berlebihan itu tidak mensyukuri apa yang ia dapatkan. Nah, pernah gak sih kalian berpikir bahwa apa sih yang menjadi orang itu merasakan cinta? Pertama, jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, mungkin ini sering kali sih terjadi gitu dengan orang-orang yang
baru pertama kali ketemu, karena sikapnya yang manis, karena sikapnya yang perfeksionis lah untuk kita lihat gitu, sehingga kita terburu-buru akan cinta tersebut. Nah, padahal kita belum mengenal siapa orang itu kan, siapa dia. Menurut psikolog, penafsiran alam bawah sadar disebut impression formation. Kita akan cenderung menghubungkan penampilan wajah dengan karakteristik. Itu kenapa kita merasa kayak nih orang nih asing untuk pertama kali gitu kan. Tapi karena adanya penafsiran di bawah alam sadar tersebut, ya merasa kok nggak kayak asing lagi ya, familiar nih orang gitu. Sehingga cinta itu ada dan tumbuh. Cinta pada pandangan pertama yang terkesan mengagumkan dan menggebu-gebu, tak jarang akhirnya membuat kita berusaha keras untuk bertahan karena takut kehilangan. Sedangkan jatuh cinta pada pandangan pertama sebab dia seperti orang di masa lalu yang kita cintai akan membuat kita merasa mendapat kesempatan kedua. Nah, buat kalian yang masih mengingat-ingat cinta yang lama, please lupakan. Karena itu bukan menjadi kebahagiaan kalian. Kalian akan terus ngiang-ngiang atau terbayangkan oleh orang yang pernah ada atau pernah singgah di dalam hati kalian. Sehingga di saat kalian menemukan seseorang, kalian merasa, oh, dia itu adalah pasangan aku, dia cocok kok sama aku. Padahal itu bukan cinta yang sesungguhnya. 2, cinta sebab terbiasa bersama. Nah, buat kalian nih yang sering friendzone, ya sering banget mungkin ya. Nih sering banget anak muda yang terkena friendzone. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa witing tresna jalana saka kulino. Apa bahasa Jawa intinya kan. Nah, kalau di bahasa Indonesiain itu rasa cinta pun bisa tumbuh dari rutinitas kehidupan yang dilalui bersama dan berulang-ulang. Seperti saat sekolah, bekerja, atau sekedar pertemuan-pertemuan tak terduga. Nah, ini nih yang sering terjadi gitu kan. Karena kita karena sering berkomunikasi atau bertatapan dengan bertemu langsung gitu kan. Melalui komunikasi yang baik, cinta mampu hadir dalam dua orang yang sama-sama bersedia membuka diri atau sama lainnya. Kadang kita yang sering bersama-sama itu kan pasti menjalin komunikasinya itu sangat baik kan. Tidak mungkin kalau misal kita sering bersama, kita komunikasi tidak baik dan itu menjadi cinta bertepuk sebelah tangan, ya gak sih? Karena gini, kenapa cinta yang sering bersama itu kan pasti ada proses memperjuangkan. Nah, proses memperjuangkan itu tuh mengembangkan kepribadian kita gitu, untuk gimana sih caranya mendapatkan dia gitu. Tapi tentunya dengan cara kita sama-sama berjuang mendapatkan seseorang tersebut gitu. Jadi sebuah proses itulah yang terkadang membawa kita merasa, oh, ini orang tulus, oh, ini orang responnya baik. Tapi sebaliknya juga ada gitu kan, dimana kalau misalkan cuma si A yang merasakan jatuh cinta sedangkan si B-nya tidak, itu menjadi menurut saya sih sia-sia. Tapi dalam sebuah pandangan tersebut kita bisa belajar dimana orang yang harus kita perjuangkan, dimana yang orang yang tidak harus kita perjuangkan. Itu sih yang menjadi sebuah tolak ukur yang harus kita ketahui. Nah, bicara tentang komitmen, kenapa sih gitu kan? Suatu proses dalam komitmen itu tidak spontan. Ya jelas gak spontan dong. Karena gini, komitmen itu muncul karena adanya rasa nyaman.
tentunya nyaman terhadap satu sama lain dong. Nggak mungkin nyaman cuma sendirian. Nah, rasa nyaman itu membuat kita ada kemauan untuk mendapatkan sesuatu tersebut gitu kan. Nah, sesuatu tersebut itu apa sih gitu kan? Itu memiliki tujuan bersama atau ingin bersama-sama dalam hal berkomitmen tersebut. Kadang juga cinta itu melemahkan. Kenapa sih gitu kan melemahkan? Jadi pernah gak sih kalian kalau misalnya kita jatuh cinta sama orang, dan kemudian di saat orang itu dekat sama kita tuh ngerasa kayak anak kecil. Kita pengen disayang, kita pengen dimanja. Ibarat kata gak ada gak berdaya lah gitu kan kalau udah serasa jatuh cinta itu. Karena gini, cinta itu bakalan tumbuh gitu kan, karena itu merasa lo tuh gue butuhin banget, lo tuh yang gue inginkan. Sehingga setelah kita mendapatkan seseorang tersebut, kita yaudah ikuti saja bagaimana cara cinta bekerja. Gak boleh berlebihan, gak boleh terlalu cuek juga. Intinya ya ikutin aja. Selagi ia mencintai, ya udah kita mencintai, tapi kita juga tidak boleh bodoh kan cinta tersebut. Nah, pernah nggak sih kalian ngedengerin terkait jatuh cinta karena terlalu benci? Ayo, jangan benci-benci ya sama seseorang, nanti jadi cinta. Nah, tapi juga jangan terlalu cinta, nanti jadi benci lagi. Sering sih yang diucapkan kata-kata ini sama kita ya nggak sih? Karena gini, kita yang terlalu mencintai, kalau misal kita disakiti sama seseorang tersebut, kita merasa dunia ini gak adil. Kok bisa gitu kita disakiti? Nah, itu tuh yang membuat kita, karena kita mencintai dia berlebihan, kita tidak menghargai diri kita, sehingga merasa kita ini tersakiti gitu. Nah, jangan juga terlalu murka guys. Jangan terlalu benci juga sama seseorang. Kan gue bilang tadi kan bahwa cinta itu tumbuh di mana saja, kapanpun, dan tidak melihat siapapun itu. Mau musuhnya, mau apapun itu, kita bisa mencintainya karena rasa kagum yang mungkin ada, sehingga kita bisa berekspektasi bahwa oh ternyata dia baik ya. Nah, cinta itu bisa muncul karena hal itu. Makanya selalu aja kalau kita mencintai seseorang. Poin keempat nih, masuk nih. Cinta karena kesepian. Nih, siapa nih yang ngerasain kesepian? Termasuk gue sih mungkin ya. Karena menurut ahli gangguan psikolog itu, kesepian merupakan suatu kondisi mental dan emosional seseorang yang mudah merasa hampa, sendirian, dan tidak diinginkan. Kesepian juga seringkali disebabkan oleh transisi kehidupan. Seringkali kalau misalkan kita jangan ngomongin pasangan lah, kita sekarang ganti ngomongin keluarga. Dimana di saat kita masa kanak-kanak, kebahagiaan itu tuh ada. Kita merasa dicintai oleh keluarga kita merasa bahagia dan penuh dengan perhatian. Namun ketika kita sudah tidak anak-anak lagi, mengalami fase dewasa, mereka akan milih jalan kehidupannya masing-masing dan meninggalkan kita. Dan di saat menjadi tua, kita yang Nah, kesepian itu muncul karena adanya fase-fase tersebut. Nah, gimana sih gitu kan cara numbuhin kesepian tidak ada? Kita harus berdamai dengan sebuah keadaan. Di saat keadaan itu ada atau kesepian itu ada, ya kita harus berdamai dengan kesepian tersebut. Gak bedanya kita berdamai dengan corona ini, sehingga menghasilkan new normal. Begitu kan? Dimana orang itu harus berdamai. Mencintai diri kita itu penting.
Karena apa? Dari kita bisa mencintai diri kita bisa menghargai apa yang kita inginkan. Jangan terlalu berekspektasi. Nah, ekspektasi itu apa sih gitu kan? Ekspektasi itu sebuah keinginan yang ingin terwujud dalam kurun waktu yang relatif singkat, dimana ya kita memaksakan apa yang kita inginkan. Dia tidak mencintai kita sama sekali. Itu sebuah suatu hal yang menyakitkan, sangat menyakitkan dan menghancurkan hati sehancur-hancurnya. Tentunya kita merasa bahwa yang kita udah perjuangkan itu sia-sia. Nah, karena gini, kalau seorang itu tidak mencintai kita, buat apa diperjuangin? Buat apa ada hubungan? Cinta itu tidak memandang pengorbanan. Karena apa? Jika ada pengorbanan, kita merasa gue udah banyak korban sama dia nih, gue udah ngeluarin ini sama dia nih. Itu bukan namanya cinta. Itu sebuah hitung-hitungan cuy. Jadi kalau kalian mencintai seseorang, please jangan merasa kalian yang banyak berkorban. Anggap aja itu adalah perjuangan kalian, sebuah pembelajaran kalian untuk menjadi kedewasaan. Di saat kita ingin dicintai orang lain, tentunya kita harus mencintai diri sendiri. Nah, mungkin banyak yang berpikir gini, gimana caranya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Nah, tugas kita adalah berusaha menyempurnakan diri dengan tidak menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Dan sadari juga bahwa sikap untuk tidak terlalu menyakiti orang lain merupakan bagian dari usaha kita untuk mencintai diri sendiri. Karena yang gue bilang tadi, jika kita mencintai seseorang yang berlebihan, itu akan tidak baik. Apalagi melebihi sang penciptanya. Kita tidak merasa bersyukur akan apa yang kita miliki. Mencintai diri sendiri berarti mencintai dan menghargai diri sendiri untuk kebahagiaan kita sendiri, bukan untuk memenuhi kepentingan orang lain. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita mampu menghargai kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, dan akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. So, tentunya kalau kita ingin dicintai seseorang, kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita tahu apa menjadi kekurangan kita, apa menjadi kelebihan kita, sehingga kita bisa menerima orang tersebut. Itu saja yang bisa gue jelasin di sini. Kalau emang ada kritik dan saran silahkan. Terima kasih sebelumnya udah mau dengerin podcast Ngesantu ini. Buat kalian, mari kita mencintai diri kita sendiri. Pentingnya mencintai diri kita karena kita ingin sebuah kebahagiaan. Itu saja dari saya. Bye-bye.